Selamat datang di Start Smart Parenting Time. Oke, Mam, perkenalkan nama aku Sania. Aku dari tim Pepipo Baby. Dan kali ini aku itu mau buat sesi Start. Apa sih Start itu sebenarnya? Start adalah Smart Parenting Time, di mana Mams ini bisa belajar tentang segala sesuatu tentang si kecil dan mulai dari tips kehidupan sehari-hari seperti body shaming dan apa aja hal-hal yang menjadi masalah berat yang harus dibicarakan seperti baby blues dan depresi. Nah, untuk seri Start ini aku tuh nggak sendirian karena aku akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang sudah expert di bidangnya. Dan ini dia Bidan Indi. Terima kasih untuk Pepipo Baby atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kemudian untuk ibu-ibu yang lainnya juga, terima kasih sudah mendengarkan, menyimak ya sesi Start ya dari Pepipo Baby. Oke, Bu Bidan, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti sesi Start ini. Jadi gimana kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah sehat, ya sehat. Bu Bidan, kita langsung aja ya. Ini aku ada beberapa pertanyaan nih mengenai tantangan apa saja yang ibu-ibu zaman sekarang tuh hadapi dalam merawat anak. Kita mulai dari yang dasar-dasar ya, biar nggak salah nih. Jadi apa aja yang harus ibu lakukan ketika bayi baru lahir dan agar sukses mengasihi, seperti itu. Oke. Kedengeran ya suaranya? Iya, kedengeran. Oke. Tips atau apa sih yang harus dilakukan oleh para ibu, terutama ibu baru, dalam kiat sukses mengasihi pada bayi? Jadi yang paling penting yang harus dilakukan pada saat bayi baru lahir adalah langsung IMD. Jadi IMD itu inisiasi menyusui dini. Begitu bayi Anda lahir, mintalah pada petugas bidan maupun dokter yang menolong persalinan Anda untuk melakukan IMD. Jadi inisiasi menyusui dini itu menaruh bayi baru lahir di atas dada ibu. Melakukan kontak skin to skin atau kontak kulit. Jadi bayinya nggak pakai baju dulu, ibunya nggak pakai pakaian juga, jadi langsung kontak skin to skin pada bayi baru lahir dan ibu. Itu yang dinamakan IMD. IMD dilakukan bisa 30 menit sampai 1 jam. Yang kedua, ajari bayi menyusu langsung di payudara ibu. Jadi jangan langsung memberikan bayi DOT. Kebanyakan ibu-ibu baru karena belum tahu cara menyusui, cara mengasihi yang benar, sehingga bayi baru lahir, bayi nangis, belum bisa menyusui bayi, langsung ambil langkah simple, langsung kasih DOT, kasih susu formula. Nah, itu cara yang salah. Begitu bayi Anda lahir, silahkan susui bayi Anda. Susui langsung di payudara ibu. Bayi akan bisa jika diajari, bayi akan bisa jika dia terbiasa. Nah, ketika ibu mengambil langkah simple atau langkah instan seperti memberikan susu formula atau DOT, bayi Anda bisa beresiko bingung puting. Ketika bayi bingung puting, susah sekali untuk mengajari ulang bayi menyusu di payudara ibu. Nah, bagaimana cara agar ASI ibu lancar, banyak, ya? Memang pada baru lahir atau sampai 2-3 hari pasca melahirkan, ASI ibu memang sedikit. Dan itu normal, ya, karena jumlah produksi ASI akan menyesuaikan dengan besar lambung bayi. Bayi baru lahir sampai seminggu itu besar lambungnya seperti kelereng. Jadi jumlah ASI ibu pun tidak serta-merta langsung banjir banyak, enggak. Dia akan memang masih tampak sedikit, tapi itu sudah memenuhi kebutuhan si bayi. Nah, ketika ibu mengajari bayi menyusu langsung, secara otomatis produksi ASI semakin hari akan semakin bertambah. Mengapa? Karena adanya hisapan langsung dari si bayi.
hisapan dari bayilah yang merangsang produksi ASI. Itu pertama, kiat langkah ASI banyak, kemudian mengasihi sukses ya, menyusui bayi Iya. secara langsung. Oke. Kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ketiga, hindari stres. Iya. Kalau ibu stres, otomatis ASI ibu bisa seret, bahkan tidak keluar sama sekali. Usahakan ibu rileks, santai, happy saat proses mengasihi berlangsung. Kelima, istirahat yang cukup. Keenam, pelajari cara menyusui yang benar. Hindari atau jangan lakukan mitos-mitos yang tidak benar tentang proses mengasihi. Oke. Balik lagi ke poin 1, Ibu ini biung puting itu seperti apa ya, Bu Bidan? Jadi bingung puting itu bayi tidak mau menyusui langsung di payudara ibu. Oh iya. Jadi meskipun jadi karena bayi sudah terbiasa atau dikenalkan oleh DOT, jadi bayi nggak mau langsung menyusu atau menghisap di payudara ibu. Dan ini kasusnya banyak sekali. Oh ya, karena banyak ibu yang berpikir, karena itu diberikan DOT langsung berarti ya, karena jadi bayi itu ya, tidak terbiasa dengan puting ibunya sendiri gitu ya. iya betul. Jadi karena bayi sudah dikenalkan oleh DOT, ketika diajari atau ketika ibu memberikan putihnya langsung atau payudara langsung, bayi bingung, bayi nggak mau, bayi malah nangis. Nggak, karena apa? Karena dia sudah tidak mengenal atau bingung dengan puting si ibu akibat dari pemberian susu atau susu formula menggunakan DOT. Oke. Banyak ibu yang salah kaprah atau banyak ibu yang berpikir puting susu kecil atau puting susu tenggelam, puting susu besar tidak bisa menyusui bayinya. Itu salah. Mengapa? Karena yang dihisap oleh bayi bukan puting, tetapi areola atau lingkaran hitam yang mengelilingi puting susu ibu. Jadi ibu berpikir, saya nggak punya puting susu nih, ya udah kasih DOT. Itu salah. Jadi saran saya atau anjuran saya, ayo ibu-ibu baru belajar cara mengasihi yang benar, perbaiki posisi dan perlekatan saat menyusui. Oke. Tadi kita berbicara tentang stres ini ya, Bu Bidan. Bagaimana sih kalau kita ngomongin stres itu ada istilah baby blues atau postpartum depression ya. Nah, untuk yang ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan nih ya, untuk ibu yang baru mengasihi bayinya, bagaimana cara mengatasi baby blues atau postpartum depression nih? Mungkin Bu Bidan bisa jelasin lagi apa itu baby blues sama postpartum depression. Oke. Baby blues itu kondisi di mana, kondisi psikis ya, kondisi psikis ibu pasca melahirkan, di mana ibu merasa sedih, ya, kemudian kadang-kadang sering menangis, emosi tidak stabil, mudah marah, gampang tersinggung, ya, sering merasa kurang percaya diri, mengalami kesulitan dalam beristirahat, sering mengalami rasa takut atau was-was, panik. Maklum, namanya ibu baru ya, terutama bahkan tidak hanya ibu baru, ibu yang sudah melahirkan sekian kali pun masih sering mengalami baby blues. Karena apa? Selain faktor hormon yang hormon dalam tubuh ibu yang sedang naik turun ya pasca persalinan, juga ini karena rasa takut atau was-was. Apalagi ibu baru yang belum ada pengalaman tentang mengurus bayi baru lahir. Jadi was-was itu, panik itu membuat ibu menjadi takut, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bayi. Ditambah lagi jika ada stresor dari luar. Contoh, misalkan ada komentar-komentar hal-hal negatif dari orang lain, entah itu dari keluarga sendiri, tetangga maupun kerabat terdekat. Nah, itu yang membuat ibu semakin terganggu psikisnya, ya. Nah, bedanya dengan depresi
baby blues ini adalah awalnya, bisa kita sebut awalnya ya. Nah, ketika baby blues tidak bisa tertangani atau semakin parah, hal ini akan menjadi depresi postpartum. Apa bedanya? Kalau baby blues, ibu hanya merasa perasaannya ya baper, nangis, sedih. Sedangkan depresi, ini ibu bahkan bisa menyakiti diri sendiri maupun menyakiti si bayi. Kadang-kadang ada ibu yang begitu bayinya nangis, anaknya langsung mulutnya ditutup, dicubit, ya. Atau ibu sendiri memukul dirinya sendiri. Saya ini merasa saya nggak becus jadi ibu. Saya ini bodoh, saya ini apa. Itu termasuk depresi. Dan depresi bisa berlanjut sampai 6 bulan lebih. Kalau baby blues dia hanya berlangsung beberapa minggu, ya 1 atau 2 bulan. Sedangkan jika case atau kasus ini yang ibu rasakan lebih dari 6 bulan, ini bisa jadi depresi jika tidak ditangani secara tepat. Nah, mengenai depresi, bagaimana cara penanganannya? Ya, cara mengatasi baby blues dan postpartum ini. Mengatasi ya. Oke, cara mengatasi maupun mencegah baby blues supaya tidak menjadi depresi. Yang paling penting adalah meminta dukungan. Dukungan dari suami, dukungan dari keluarga, orang-orang sekitar terdekat. Jangan malu, jangan sungkan untuk meminta pertolongan. Ya. Yang kedua, beri penjelasan kepada suami maupun keluarga. Misalkan ibu tinggal dengan keluarga, entah itu orang tua maupun mertua ya. Jelaskan pada mereka bahwa baby blues itu bisa terjadi hampir 80% ibu pasca melahirkan atau ibu nifas. Jelaskan pada mereka supaya tidak dianggap berlebihan atau lebay ibunya ya. Jadi kasih tahu saja mereka, saya ini kemungkinan mengalami baby blues. Baby blues itu adalah kondisi seperti ini. Jadi mintalah dukungan kepada keluarga, terutama suami. Ya. Yang ketiga, persiapkan mental dan pengetahuan seputar perawatan bayi, perawatan masa nifas. Ya. Jadi saat masa hamil, ibu harus mempersiapkan. Jangan hanya persiapkan fisik dan materi. Yang paling penting adalah persiapan mental. Ya. Mental itu susah sekali diatur. Mental itu susah sekali diakomodir atau ditata. Ya. Jadi saat ibu hamil, silahkan pelajari mana sih cara mengasuh bayi yang benar, cara perawatan bayi yang benar, mana sih tanda bahaya pada bayi, tanda bahaya pada ibu nifas. Sehingga ketika ibu melahirkan, ibu tidak akan canggung, ibu tidak akan blank ketika bertemu dengan si bayi. Jadi tahu loh, oh ya, ini loh normal, ini nggak normal, jadi saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu was-was. Kemudian yang keempat, tidurlah selagi ada kesempatan, alias istirahatlah yang cukup, ya. Minta bantuan, dukungan dari keluarga. Ketika bayi tidur, ibu bisa tidur. Atau ketika ibu ngantuk, mintalah bantuan keluarga agar dijagain anaknya sebentar, gitu kan? Ibu butuh istirahat, ya. Nah, yang selanjutnya ceritakan atau berbagi kesulitan ibu. Misalkan ibu mengalami baby blues, silakan ceritakan entah itu pada keluarga atau siapa yang ibu percaya. Berbagi atau sharing bukanlah hal yang tidak baik ya. Silahkan berbagi cerita atau pengalaman yang ibu rasakan sehingga bisa meluapkan perasaan ibu sendiri. Tidak memendam apa yang ibu rasakan. Maaf ya, ibu merasa tersinggung atau merasa kurang nyaman dengan keluarga atau komentar orang lain tentang bayi sehingga membuat ibu baby blues, silakan pada orang yang Anda percaya. Oke. Kemudian perhatikan pola makan. Banyak ibu-ibu yang terutama yang masih percaya mitos ya, apalagi yang tinggal dengan keluarga atau kerabat, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, itu malah membuat ibu semakin sedih,
kurang sehat secara fisik maupun mental. Padahal pola makan ibu nifas itu sama saja seperti kita pada umumnya yang tidak hamil ataupun tidak melahirkan. Nah, ketika ibu mengkonsumsi makanan yang bagus, otomatis fisik akan sehat, mental ibu juga akan lebih baik. Lebih baik. Karena biasanya kan ibu pengen mau makan ini, boleh makan ini, tapi kayak ada yang bilang nggak boleh dilarang. makan itu, dilarang. Boleh. Padahal itu untuk memenuhi ada bilang nggak boleh makan ini. Keinginan batin. Kebutuhan ibu. Iya, kebutuhan ibu adalah makan. Terutama ibu menyusui itu ya double porsinya. Iya benar. Nah yang terakhir, untuk mengurangi baby blues ya, batasi jumlah pengunjung. Jadi misalkan saat Anda melahirkan, saran saya, termasuk kita yang mau menjenguk kerabat yang melahirkan, kita harus tahu dulu, gitu ya kan? Kita sadar diri, oh ya kemungkinan dia mengalami baby blues enggak ya. Jadi pada saat berkunjung pun jaga lisan kita, ya, jaga komentar kita terhadap ibu, berikan mereka dukungan. Dan untuk ibu sendiri silakan batasi, ibu berhak membatasi pengunjung ketika misalkan nih, ibu sudah merasa diri mengalami baby blues ya, tiba-tiba sedih, entah faktornya dari keluarga ataupun yang lainnya, ibu boleh membatasi pengunjung agar mengurangi dampak psikis, karena kita nggak tahu ya yang namanya saat dikunjungi pada saat melahirkan, kadang ada beberapa orang yang memberikan komentar, entah itu komentar negatif terhadap ibu maupun si bayi. Iya,